Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa alhamdulillah pada sore hari ini kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita semua juga siap menyongsong dan bergembira atas hadirnya bulan Ramadan yang dalam beberapa waktu yang akan datang insya Allah akan menemui kita semuanya. Oleh karena itu maka izinkan pada saya untuk kali ini menyampaikan dan merespon beberapa hal. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya melalui hadis-hadisnya, melalui sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan dengan itu kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, khususnya sunnah-sunnah yang dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu kita akan laksanakan, yaitu sunnah-sunnah untuk melaksanakan syiar-syiar Ramadan. Pemirsa sekalian yang saya hormati, merespon beberapa hal yang disampaikan oleh saudara penanya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada pemirsa sekalian yang telah memberikan waktunya untuk menyimak dan memperhatikan program ini yang diselenggarakan oleh NU, dan oleh karena itu saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap kreativitas yang dilakukan. Mudah-mudahan ini juga menjadi semacam upaya yang sangat bermakna dan berarti bagi kita semuanya dalam rangka untuk kita pertama menyiarkan, meningkatkan syiar Ramadan, dan juga memberikan pencerahan kepada saudara kita barangkali mungkin dengan beberapa tema yang diangkat oleh teman-teman kita dari NU ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tema kali ini barangkali mungkin terkait dengan masalah pandemi di bulan Ramadan. Bagi saya bahwa berbicara tentang pandemi di bulan Ramadan ini sebenarnya kan sudah agak kadaluarsa, sudah kehilangan signifikansinya, katakanlah mungkin sudah tidak up to date lagi, mengingat bahwa pandemi ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan sebagaimana kita tahu juga di awal-awal pandemi ini baru mulai muncul, kita pun juga memiliki sikap yang agak sedikit berbeda-beda. Ada yang percaya dan kemudian patuh sepenuhnya terhadap apa yang dihimbau oleh pemerintah, ya, dan oleh karena itu maka mereka yang percaya ini tentu saja berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, cuci tangan, kemudian juga menjaga jarak dan sebagainya, ya. Dan alhamdulillah sebagian besar pada saat itu, khususnya masyarakat kita juga relatif dapat mematuhi itu, dan memang meskipun juga ada 1-2 barangkali mungkin yang tidak percaya, dan 1-2 orang yang tidak percaya itu kemudian juga mengambil sikap yang barangkali juga kita tahu semuanya, yaitu tidak percaya dengan segala implikasi, dengan segala akibat yang ada. Karena itu maka bagi mereka yang tidak percaya pada saat itu, ya mereka juga lalai menggunakan masker, bahkan bukan lalai tapi kemudian memang menolak menggunakan masker, menolak untuk cuci tangan, menolak untuk menjaga jarak dan sebagainya. Itulah beberapa kenyataan di masyarakat kita terkait dengan masalah ibadah di musim pandemi, baik ibadah di luar Ramadan maupun ibadah di bulan Ramadan, ya. Dan pandemi itu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, dan sekarang kita masuk bulan Ramadan juga rupanya pandemi masih belum berakhir di kalangan dari kita semuanya. Dan untuk itu maka pada saat ini kita juga mencoba untuk bisa merespon kembali terkait dengan masalah pandemi yang ada itu dengan kaitannya dengan ibadah kita. Saya kira itu mungkin persoalan awalnya, meskipun sudah kehilangan signifikansinya, sudah kehilangan barangkali mungkin momentum, ya. Tapi bagaimanapun juga kita perlu
mencermati beberapa hal terkait dengan itu. Itu saya kira mungkin yang bisa sampaikan. Selanjutnya, apa kira-kira mungkin hikmah yang bisa dipetik daripada bulan Ramadan terkait dengan masalah pandemi ini? Saya kira ada dua hal dalam hal ini yang bisa kita petik. Pertama adalah bahwa bulan Ramadan itu secara keseluruhan adalah bulan yang memang mengajarkan sikap yang tidak egois. Dalam arti bahwa dalam Ramadan itu ada beberapa nilai-nilai, ada beberapa pelajaran-pelajaran, ada beberapa anjuran-anjuran dari agama untuk dilakukan. Antara ialah misalnya bagi orang yang berkenan untuk memberikan takjil bagi orang puasa, maka itu pahalanya juga luar biasa, diampuni dosanya dan sebagainya. Demikian juga bagi orang yang mereka mau bersedekah, ya itu juga luar biasa pahalanya. Bahkan bulan Ramadan juga mengajarkan bahwa di akhir Ramadan, ketika kita sebagai seorang shoimin atau shoimat, orang yang sedang berpuasa dan mengakhiri puasa kita, namun kita nggak melaksanakan kewajiban kita untuk zakat fitrah, itu pun kemudian puasa kita, pahala puasa kita digantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita melakukan dan mengeluarkan zakat fitrah kita. Itu maknanya bahwa puasa Ramadan itu mengajarkan tentang kebersamaan, mengajarkan tentang anti egoisme. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks pandemi ini, maka saya mengajak kepada kita semuanya untuk tidak bersikap egois, ya. Dalam artian bahwa jangan berpikir bahwa pandemi ini akan menular kita, ya. Tapi ayo kita berpikir bahwa jangan-jangan kita termasuk orang yang terjangkit virus corona ini, dan kita masuk dalam kategori yang orang tanpa gejala, tapi kemudian menular pada orang lain. Itu harus kita pikirkan. Bukan kemudian orang lain menularkan pada kita, tidak. Ya. Berpikirnya adalah jangan sampai kita menjadi orang yang egois, tidak mau menggunakan masker, tidak mau cuci tangan secara tertib, kemudian juga tidak menjaga jarak, ya, dengan alasan bahwa percaya kepada Allah, semua dari Allah. Betul memang, iya. Cuma yang pasti bahwa Allah juga menciptakan penyakit, dan penyakit itu juga bisa kemudian dari sebab apa saja. Dan Allah juga kemudian untuk itu menciptakan yang namanya sebab. Dan karena itulah maka kemudian kita juga harus ikut mempertimbangkan, ikut peduli, ikut menjaga sebab-sebab yang bisa menimbulkan terjangkitnya sebuah penyakit yang dalam hal ini adalah penyakit pandemi corona itu. Kemudian hikmah yang kedua adalah begini. Ramadan mengajarkan tentang tahapan-tahapan 10 awal, 10 yang kedua, 10 yang terakhir. Ya. Dalam pemberian makna Ramadan di 10 awal, 10 tengah-tengah, 10 terakhir, sebagaimana kita sudah sangat memahami, sangat mengetahui bahwa Ramadan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu raqabah. Bahwa 10 yang pertama itu adalah merupakan satu rahmat dan anugerah dari Allah. 10 yang kedua adalah pengampunan dari Allah, dan yang terakhir adalah klimaknya, yaitu itqu raqabatan minan nar, bahwa pembebasan semua hamba Allah yang berpuasa dari siksa api neraka. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa puasa itu memang yang awalnya barangkali mungkin orang lebih semangat beribadah di awal-awal. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa di awal-awal itu di mana-mana masjid itu ya tarawih itu masih penuh. Ya, 10 hari pertama. Nah, 10 hari kedua mungkin sudah mulai berkurang. 10 hari ketiga itu malah kemudian semakin habis. Ya. Ada yang bilang bahwa ibadah Ramadan atau tarawih itu ya kalau sudah menjelang 20 terakhir atau 10 terakhir itu malah sudah mengalami kemajuan, dalam artian bahwa barisnya semakin maju. Nah, dalam hal ini bahwa kita tahu
akhir Ramadan itu justru malah kemudian intinya. Nah, dalam konteks pandemi corona, di saat awal kita mungkin kurang memberikan perhatian, mungkin di saat awal-awal kita memberikan perhatian begitu tinggi terhadap fenomena corona ini, fenomena pandemi ini, sehingga relatif kita bisa memiliki melakukan tingkat kepatuhan yang baik, ya. Kemudian dalam perjalanannya kemudian semakin kendor, ya. Dan terakhir kemudian di tahun ini, ya, ketika pandemi sudah mencapai 1 tahun, kita rupanya mungkin mengalami situasi, kondisi yang barangkali mungkin kita sudah nggak peduli lagi. Nah, di sini saya mau ingin katakan, jangan sampai kemudian karena keteliruan kita, karena kita hanya memperhatikan di awal-awal saja, ya, maka kemudian terakhir kita akhirnya menjadi abai sama sekali. Dan ketika kita abai sama sekali, kerumunan terjadi di mana-mana. Ketidakpatuhan kita terhadap penggunaan masker, terhadap cuci tangan, sebagainya sudah mulai hilang sama sekali. Maka saya khawatirnya justru di saat itulah, ya, kemudian bisa saja muncul pandemi jilid 2 sebagaimana kita tahu di beberapa negara, ada Italia, ada negara yang lain sebagainya itu yang malah mengalami pandemi jilid 2. Nah, ini saya kira 2 hal ini menjadi hikmah yang bisa kita petik, yaitu hikmah pertama adalah bahwa bulan Ramadan mengajarkan kita untuk tidak egois, ya, terhadap apa yang kita miliki, terhadap orang lain dan sebagainya. Dan dalam konteks corona sekali lagi bahwa kita tidak egois untuk menganggap bahwa saya tidak akan ketularan orang lain, tapi berpikirlah bahwa jangan sampai orang ketularan oleh kita karena mungkin kelalaian kita. Kemudian yang terakhir, barangkali sesuatu yang bisa disampaikan sesuai dengan pertanyaan yang ada ialah pesan dan kesan apa. Tentu saja pesan ini adalah pesan yang normatif, di mana beberapa momen-momen ubudiyah di bulan Ramadan ada tadarus, ada kemudian buka bersama yang lazimnya terjadi, kemudian juga ada traweh dan sebagainya. Oleh karena itu, maka saya tetap mengajak kepada kita semuanya untuk berhati-hati, untuk waspada, dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada, yang sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Dalam hal ini saya perlu katakan bahwa mari kita patuhi pemerintah yang dalam hal ini sudah sangat cukup lelah dan menghabiskan biaya yang cukup banyak untuk bagaimana memutus mata rantai ini, dan kemudian sebagai seorang muslim yang mestinya kita juga tahu atas perintah Allah, atiullah wa atiur rasul, maka inilah saatnya untuk bagaimana kita juga mentaati pimpinan kita, mentaati para ulama kita, karena terkait dengan masalah pandemi ini juga bukan hanya 1-2 ulama yang menyampaikan, yang mengatakan keberadaannya dan tingkat bahayanya, tapi nyaris jumhurul ulama, saya katakan begitu, dan ulama dunia manapun juga mengatakan bahwa memang kita harus waspada, kita harus menjaga supaya penyakit yang melalui mungkin tangan manusia tapi atas izin Allah memang sengaja ditebarkan di muka bumi ini, dan mudah-mudahan bahwa dengan kepatuhan kita kepada para pimpin kita, para ulama kita, untuk tetap mengikuti rambu-rambu kesehatan yang diperlukan, yang diperlukan, saya katakan begitu, bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan bahwa kondisi bulan Ramadan di mana kita sedang berpuasa dan juga mungkin juga kita memiliki aktivitas yang cukup memeras keringat kita, artinya kita dalam keadaan kelelahan, itu artinya bahwa kita juga mungkin kondisi fisik kita tidak terlalu fit, ya. Oleh karena itu, maka di kondisi seperti itu saya kira mungkin kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, jangan sampai kemudian kondisi yang lemah itu menjadi momentum yang sangat subur, yang tepat, di mana penyakit itu akan mudah menular kepada kita semuanya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.